Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungannya. Perkenalkan, saya di sini anggota kelompok 10 yang akan mempresentasikan terkait hasil dari PKM kami. Adapun judul dari PKM kami yaitu Save Indonesian Sea. PKM ini kami susun sebagai solusi untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah di Laut Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 10, yang pertama Feni Agista Puspita dengan NIM 2018-143. Selanjutnya saya sendiri Fahrezi Usman dengan NIM 2018-154, Anugrah Syalwah Damayanti dengan NIM 2018-162, Muammar Tauhid dengan NIM 2017-133. Selanjutnya ringkasan. Pengaruh dengan tercemarnya ekosistem laut ini sangat berakibat fatal. Bahkan nyawa kita sebagai manusia bisa ikut terancam bila pencemaran ini dilakukan secara terus-menerus. Padahal lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi sebuah warga negara Indonesia. Indonesia berada di posisi yang sangat rentan terhadap dampak dari kerusakan ekosistem laut. Pencemaran dan kerusakan ekosistem laut perlu dikendalikan karena dengan adanya pencemaran air laut dapat mengurangi pemanfaatan air tersebut. Jumlah limbah di Indonesia ini semakin lama kian bertambah dan membesar. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik beserta pemerintahan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kita, khususnya menjaga dan melindungi ekosistem laut, karena Indonesia sendiri merupakan negara maritim terbesar di dunia yang memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas dibandingkan dengan negara-negara yang berada di dunia lain. Save Indonesian Sea merupakan solusi untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah di Laut Indonesia, yang diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu menjaga Laut Indonesia agar tidak tercemar oleh sampah. Pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini terdapat subbab latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 17.000 pulau dan panjang pantai 81 km. Karena sebagai negara kepulauan yang memiliki perairan yang luas, Indonesia menyimpan berjuta potensi wisata pantai dan kekayaan biota laut yang beragam. Namun, kondisi laut yang begitu luas berpotensi juga timbulnya permasalahan yang terjadi di Laut Indonesia. Laut adalah salah satu ekosistem perairan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelestarian ekosistem yang berguna sebagai penampung akhir dari segala jenis limbah air yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Pencemaran sampah dalam laut di Indonesia merupakan permasalahan yang dihadapi Indonesia dan menjadi faktor utama permasalahan pencemaran di Laut Indonesia, di mana laut dilindungi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memecahkan masalah-masalah yang ada untuk saat ini dan untuk keberlangsungan kehidupan di masa depan. Pencemaran sampah dapat berasal dari sampah yang dihasilkan oleh manusia yang dibuang ke sungai yang selanjutnya mengalir akan bermuara ke laut, atau aktivitas manusia yang secara langsung membuang sampah ke laut. Pencemaran air laut yang terjadi perlu untuk dikendalikan karena dengan adanya pencemaran air laut dapat mengurangi pemanfaatan dari air laut sebagai kebutuhan utama dan salah satu faktor dalam pembangunan berkelanjutan. Pencemaran harus dikendalikan bersama-sama, bukan hanya oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pemangku kepentingan yang melakukan perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan, namun
masyarakat juga harus turut serta ikut mengendalikan pencemaran sampah dalam air laut. Karena pemerintah atau masyarakat merupakan faktor manusia yang dapat menimbulkan pencemaran air laut dengan beberapa faktor penyebab. Salah satunya adalah sampah. Pengendalian pencemaran air laut penting dilakukan karena air laut merupakan sebagian kebutuhan yang selalu dimanfaatkan manusia dalam berbagai kebutuhan hidupnya dan faktor utama dalam pembangunan. Tujuan penulisan yang pertama, mencegah dan mengurangi polusi sampah di laut. Yang kedua, membantu pemerintah dalam menanggulangi sampah di laut. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat Indonesia untuk lebih ramah terhadap lingkungan laut. Yang keempat, mengajak atau bekerja sama dengan masyarakat Indonesia seperti pelajar, mahasiswa, nelayan, dan lain sebagainya untuk merawat, menjaga lingkungan laut, serta melindungi keselamatan biota laut. Yang kelima, dengan adanya gagasan ini, insya Allah membawa dampak yang lebih baik untuk Indonesia agar dapat menanggulangi pencemaran sampah yang selama ini telah merusak lingkungan laut Indonesia untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang keenam, menciptakan atau mengembangkan atau memanfaatkan inovasi dan kreativitas dari sampah yang dipungut dari laut. Baik, selanjutnya adapun manfaat penulisan dari PKM kelompok kami adalah yang pertama bagi pemerintah, yaitu sebagai solusi atau masukan atas permasalahan mengenai bertambahnya jumlah sampah di Laut Indonesia yang membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia, perekonomian Indonesia, dan kehidupan biota laut. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim. Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut, serta pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, manfaat bagi mahasiswa dan para pelajar. Program ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian supaya diharapkan dapat mengembangkan, menciptakan, atau memanfaatkan suatu inovasi dan kreativitas yang dapat mencegah dan mengurangi bertambahnya jumlah sampah. Manfaat bagi penulis. Pembuatan gagasan tertulis ini dapat menambah wawasan penulis terkait topik dan masalah yang diangkat, serta kaitannya dengan realitas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat bagi lingkungan yaitu, dengan diwujudkannya program ini, diharapkan lingkungan terutama lautan bisa terjaga dari sampah-sampah, limbah, dan lain sebagainya, yang dapat mencemarkan ekosistem laut. Hal ini bertujuan agar lautan tetap terjaga keaslian dan kebersihannya. Dan yang terakhir, manfaat bagi masyarakat yaitu, dengan dijalankannya program ini, diharapkan lautan menjadi lebih bersih, enak dipandang mata, orang-orang pun akan lebih sering rekreasi ke pantai. Hal ini juga bisa menjadi peluang bagi warga pesisir untuk mengembangkan perekonomiannya, dan juga dengan bersihnya pantai secara tidak langsung dapat meminimalisir penyebaran penyakit, karena jika bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait poin gagasan, yang dimana di dalam poin ini menjelaskan kondisi kekinian pencetus gagasan, solusi yang pernah ditawarkan, dan gagasan yang diajukan. Yang pertama, kondisi kekinian pencetus gagasan. Banyaknya sampah yang memenuhi laut Indonesia menjadi masalah serius yang harus ditangani. Bahkan sampai saat ini pun masih kita jumpai, di sekitar pesisir pantai maupun di tengah wilayah laut, terdapat banyaknya tumpukan sampah. Sebagai salah satu negara dengan area laut terluas dunia, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar di laut. Dikutip situs Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, sampah plastik menjadi komponen terbesar sampah laut. Dilansir pada situs Berita Kabar 24 pada tanggal 13 Desember 2019 oleh Ropesta Sitorus, pemerintah Indonesia memperkirakan sampah laut Indonesia berkisar sekitar 0,27 juta ton sampai 0,59 juta ton per tahunnya. Adanya sampah plastik maka dapat merusak ekosistem laut dan rantai makanan atau biota laut yang dapat dimakan oleh hewan-hewan di laut. Selain berdampak kepada ekosistem laut dan biota laut, dapat berdampak juga pada manusia akibat pencemaran tersebut.
Mengingat manusia membutuhkan bagi kehidupan untuk mencukupi aktivitas sehari-hari, apabila air laut tercemar, maka kebutuhan air yang digunakan manusia juga dapat ikut tercemar, sehingga dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Karena air yang tercemar, di dalamnya pasti akan terdapat bakteri atau kandungan berbahaya bagi manusia. Dilihat dari uraian gagasan di atas, perlu diketahui sebesar apapun teknologi, secerdas apapun pemimpinnya, untuk membuat solusi itu tidak akan bisa selama masyarakatnya tidak membantu untuk mengubah lingkungannya. Karena itu prioritas utama kita, yaitu menyadarkan masyarakat Indonesia untuk peduli dengan lingkungan laut. Perlu adanya pengetahuan, penegasan, dan kerjasama dengan masyarakat Indonesia untuk menangani permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Karena tumpukan sampah adalah tanggung jawab seluruh manusia, maka harus diatasi bersama demi keberlanjutan ekosistem laut dan untuk keberlanjutan kehidupan di masa depan dan menjadi sumber penunjang kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah gambar di mana menunjukkan tumpukan sampah yang berada di pinggiran Sungai Surabaya di wilayah Kabupaten Gresik. Dan gambar di sampingnya lagi adalah gambar senja bersampah di Pantai Kedonganan, Kuta Bali pada Februari 2021. Solusi yang ditawarkan atau diterapkan sebelumnya. Indonesia menerapkan rencana aksi nasional yang terdiri dari 5 pilar, yaitu meningkatkan perilaku terhadap plastik, mengurangi kebocoran sampah plastik dari laut darat ke laut, mengurangi kebocoran sampah plastik dari kegiatan operasional kapal ke lingkungan laut, mengurangi produksi dan penggunaan plastik, meningkatkan mekanisme pendanaan dan revaluasi kebijakan dan penegakan hukum terhadap sampah plastik. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pencemaran laut adalah melalui pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia internasional, industri, akademis, beserta NGO. Pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan gagasan. Yang pertama ada pemerintah yang merupakan fasilitator dan pendukung agar dapat terwujud program ini. Karena penerapan program ini dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, terutama untuk daerah yang lingkungan lautnya berpotensi atau sering tercemar sampah plastik. Yang kedua, masyarakat, di mana masyarakat di sini sebagai pelaku utama yang akan berperan aktif, sehingga masyarakat akan sadar bahwa kebiasaan mereka selama ini tidaklah baik dan dapat merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasi gagasan. Tahap pertama itu pembelajaran, memberitahukan ide gagasan kepada pemerintah, di mana pemerintah nantinya sebagai jembatan untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait gagasan ini. Tujuannya agar masyarakat nantinya dapat turut serta dalam mengimplementasi ide gagasan ini. Tahap kedua, mengembangkan kerjasama dan agenda transisi dikarenakan kompleksnya masalah yang akan dihadapi dalam proses mengimplementasi gagasan ini, maka diperlukan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak-pihak yang mampu menyelesaikannya. Kerjasama dapat berupa konsultasi, penyampaian informasi, maupun kerjasama dalam proses mengimplementasi ide gagasannya nanti. Tahap ketiga yaitu menggerakkan pihak-pihak yang terlibat serta melaksanakan gagasan ini. Tahap keempat yaitu monitoring dan evaluasi, bertujuan agar kesulitan maupun pengalaman-pengalaman yang ada selama menciptakan dan melaksanakan gagasan ini dapat menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Baik, pada poin selanjutnya yaitu poin kesimpulan akan dijelaskan terkait gagasan yang diajukan, teknik implementasi, dan prediksi yang diperoleh. Pertama, gagasan yang diajukan. Save Indonesiasi memiliki visi untuk mengajak setiap masyarakat Indonesia untuk peduli terhadap lingkungan di laut maupun di darat dengan menganggap sampah sebagai sahabat yang membawa keuntungan dan manfaat bagi mereka. Serta penulis percaya bahwa penduduk di Indonesia merupakan orang-orang cerdas yang kreatif dan inovatif. Karena itu dibentuk organisasi ini dengan terkumpulnya orang-orang mau menjaga kebersihan di Indonesia, tetapi juga orang-orang yang kreatif dan inovatif yang memiliki berbagai solusi permasalahan yang berhubungan dengan sampah. Seperti membuat mesin, alat atau teknologi dapat mendaur ulang kembali sampah, terutama sampah plastik. Untuk masuk ke dalam organisasi ini tidak dilihat dari usia, jabatan, gelar, tetapi keinginan, disiplin, tanggung jawab, kreatif, jujur, dan tentunya tidak merasa jijik yang diutamakan.
Maka dari itu akan diberikan arahan, pemahaman, pengetahuan, serta pelatihan yang bertujuan juga dapat mengajak atau memberikan pemahaman ke masyarakat Indonesia nantinya. Save Indonesia Sea berperan penting dalam membantu pemerintah dalam persoalan sampah khususnya di Laut Indonesia. Selain itu, dari pembentukan organisasi Save Indonesia Sea, muncul ide untuk perlu adanya pengawasan ketat di berbagai daerah di Indonesia dengan masing-masing di bawah pimpinannya, dengan diberikan CCTV laut atau satpam laut, dan perlu juga adanya petugas kebersihan laut seperti pengangkut sampah. Serta terdapat solusi para peneliti terdahulu yaitu pemasangan jaring pada selokan dan jaring besar untuk menyaring sampah dapat menjadi solusi permasalahan yang berhubungan dengan sampah di sungai dapat teratasi. Sampah yang ikut terbawa di aliran sungai akan tersaring dalam jaringan tersebut dan air yang bebas sampah akan tetap mengalir. Jaring ini dapat dipasang pipa-pipa yang mengalir air atau selokan dan juga di sungai-sungai yang menjadi langganan sampah. Diharapkan saat sampah sudah terjaring, air sungai dapat lebih bersih dan bebas dari sampah serta dapat menjaga ekosistem yang ada di sungai tersebut. Dan perlu adanya kegiatan nyata dan pemantauan secara langsung dalam menerapkan solusi ini. Selanjutnya, teknik implementasi. Gagasan ini diterapkan melalui pembentukan organisasi Save Indonesia Sea yang di dalamnya terdapat orang-orang dari berbagai daerah yang peduli akan kelestarian laut Indonesia. Dalam organisasi tersebut nantinya terdapat program edukasi terkait pentingnya menjaga kelestarian laut, pentingnya menjaga ekosistem laut dan lingkungan di sekitar laut. Selain itu, program jaga laut adalah cara memberikan CCTV daerah sekitar laut dan membentuk satpam laut untuk menjaga kelestarian laut yang nantinya satpam laut tersebut ditugaskan secara bergiliran. Selanjutnya, program bersih laut adalah program yang bertujuan untuk membersihkan laut dari sampah-sampah yang ada serta memasang jaring pada selokan-selokan dan sungai-sungai untuk menyaring berbagai sampah yang ada. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pencemaran sampah di laut. Bersih laut ini dilaksanakan secara bersama-sama dan juga nantinya akan dibentuk petugas kebersihan laut yang juga ditugaskan secara bergiliran. Program dari laut merupakan program di mana sampah-sampah yang didapat dari laut akan dipilih lalu didaur ulang sesuai kebutuhan dan juga menjadi kerajinan tangan. Yang mana kerajinan tangan tersebut akan diperjualbelikan kepada masyarakat umum yang secara tidak langsung juga sebagai bentuk untuk meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan laut. Prediksi yang diperoleh. Terlaksananya program ini diharapkan membawa dampak positif dan menangkal dampak negatif. Dengan tercapai dari gagasan ini membawa penghargaan atau nama baik untuk negara Indonesia di seluruh dunia. Membantu permasalahan pemerintah mengenai soal sampah, meningkatkan kualitas air bersih di sekitar sungai yang biasanya tercemar, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat setempat karena bau tidak sedap di sungai yang sudah mulai berkurang dan kualitas airnya meningkat, ekosistem yang berada di sungai maupun laut tetap terjaga, serta meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap lingkungan. Baik, cukup sekian presentasi dan pemaparan PKM dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.